Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang baik, kita periksa, selain kita sibuk menambah amal, jangan sampai kita kehilangan amal-amal kita. Seperti ember, tidak cukup diisi air, kita harus periksa embernya bocor atau tidak. Ada yang dinamakan muflis, bangkrut, yaitu orang yang banyak beramal tapi di akhirat dia tidak jadi ahli sorga. Mengapa? Karena dia tidak mencegah dirinya dari perbuatan zolim. Di akhirat nanti kalau urusannya tidak selesai di dunia, maka ketika dihisab kita akan membayar orang-orang yang kita sakiti, siapapun, dengan pahala kita. Dan kalau habis pahala kita, maka dosa orang yang kita sakiti akan dipikul oleh kita. Maka penting sekali hadis Rasulullah SAW ini, bahwa seorang muslim yang baik, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi kualitas diri kita adalah salah satu alat ukurnya sejauh mana orang lain aman dari gangguan lisan dan tangan kita, perbuatan kita. Sebelum kita meningkatkan kualitas kita berbuat baik, penting sekali bagi kita adalah menyadari hal-hal yang bisa merugikan. Contohnya sederhana, kalau saya duduk di sini, di situ ada ular berbisa, tidak kelihatan. Di situ ada makanan kesukaan, tidak kelihatan. Informasi mana yang terpenting? Tentang ular yang berbahaya atau tentang makanan yang disukai? Akal sehat kita, ternyata informasi terpenting bagi kita itu bukan sesuatu yang kita sukai. Nafsu ingin ke sana, tapi yang terpenting bagi kita itu adalah informasi yang berbahaya bagi kita. Nah, sekarang yang membahayakan diri kita itu siapa? Dosa kesalahan orang lain atau dosa kesalahan diri sendiri? Dosa kesalahan tetangga atau diri sendiri? Nah, kita terlalu banyak fokus keluar. Padahal kita ini celaka oleh zolamtu nafsi, oleh kezoliman diri kita sendiri. Nah, hadirin sekalian, berikut ini 5 cara bagaimana kita bisa menilai diri kita sendiri. Ini akan diulang setiap tahun materi ini karena banyak santri baru dan santri baru memerlukannya. Ada 5 kiat bagaimana kita bisa mengetahui informasi yang kurang baik tentang diri kita. 1, yang pertama adalah luangkan waktu untuk bertafakur, tafakuri diri. Jadi kalau tahajud, jangan dihabiskan untuk sholat semua, jangan dihabiskan untuk zikir, ngaji semuanya, tapi sisakan juga bentuk zikrullah, tafakur. Tidak ada salahnya kita menulis tentang siapa sih diri ini, keburukan saya tuh apa saja.
sholat tidak khusyuk, mata tidak terjaga, doa tidak mengerti, pelit, sombong, ria, ujub, musyrik, munafik, dengki, pemarah, pezina. Tulis saja dengan tulisan yang tidak boleh dilihat orang, karena kalau diketahui orang kita tidak akan jujur. Kalau kita berani jujur melihat siapa diri kita, itu rezeki besar. Karena selama ini kita tidak berani jujur. Kita menganggap diri kita sudah jadi baik, orang yang bukan orang yang berdosa. Tapi kalau kita sudah berani menulis jujur, periksa dari pikiran, mata, telinga, mulut, tangan, hati, kaki, semua periksa. Kalau berani kita jujur melihat maksiat yang kita lakukan dari mulai balig, kita akan kaget betapa hina dinanya dan busuknya diri kita. Selama ini kita merasa mulia karena casing, ya, karena mungkin pernah sekolah di mana, punya harta, punya gelar, punya status sosial. Casing selama ini kita tidak jujur melihat diri yang asli. Makin kita bisa jujur melihat diri sendiri, maka kita tidak akan termakan oleh pujian orang. Katanya sarjana, selama kuliah ngapain saja? Sholat benar tidak? Pacaran tidak? Nyontek tidak? Apa saja sebagai sarjana ini kan? Kita buka saja dosa-dosa kita. Orang menganggap kita sarjana, padahal di balik itu begitu banyak dosa dan maksiat selama kuliah. Tidak layak disebut mahasiswa sejujurnya. Kalau saudara seorang pejabat, lihat potret waktu pakai seragam pejabat itu. Apa pejabat ini, kamu pejabat jujur tidak? Berapa banyak ketidakjujuran yang dilakukan? Lihat saja, sama kalau pakai sorban begini. Apa-apaan ini? Di balik sorban ini otaknya ngeres atau tidak? Pecinta dunia tidak? Matanya bagaimana ini? Lihat potret kita kalau mau. Tidak wajib, tapi belajar jujur saja, karena kita tahu apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita tidak berhasil jujur melihat diri sendiri, hidup kita cenderung munafik. Kita hanya bersembunyi di balik topeng. Yang kedua, miliki cermin pribadi. Siapa cermin pribadi? Yaitu orang-orang yang berani berkata jujur tentang diri kita. Orang-orang terdekat bagi yang sudah punya rumah tangga, istri, suami, itu lebih tahu tentang kita dibanding yang lain. Orang tua, sahabat dekat, anak, miliki cermin. Cermin itu jujur. Miliki aset orang-orang yang berani mengatakan diri kita apa adanya. Bukan orang yang memuji. Tidak ada perlunya kita punya teman yang kerjanya memuji. Apalagi kalau dia pengen ditraktir, muji. Kita tidak memerlukan pujian. Kita perlu orang yang memberitahu kita apa adanya. Saya mohon maaf ini kalau ada yang sedang sarapan. Kalau misal di wajah ini ada upil lah, apa yang kita perlukan? Kita tidak lihat. Wah, wajahmu bercahaya. Apa artinya cahaya dengan upil? Kalau ada sesuatu di hidung kita, enggak ada gunanya pujian. Yang kita perlukan itu korongs misalkan. Ya mungkin kata-katanya tidak nyaman.
kamu tuh banyak gaya, itu hidungmu kotor, jijai lihatnya. Tapi itu lebih berarti daripada wajahmu bagai rembulan dari dekat. Itu penghinaan. Lebih bernilai orang yang berani mengatakan apa adanya tentang kita daripada orang yang sibuk memuji dan membuat kita tertipu oleh pujiannya. Sahabat sejati adalah sahabat yang bisa menyampaikan kepada kita apa adanya. Maka di rumah kalau sudah menikah belum, Mbah? Sudah ya. Buka akses supaya istri bisa mengoreksi suami. Wahai istriku, silakan sampaikan apa yang kira-kira perlu saya perbaiki. Jangan seluruhnya, 3 aja gitu. Karena kalau total bisa depresi. 1, Pak, maaf, ketiak papi paten. 2, berhenti merokok, jangan memberi contoh yang tidak baik. 3, jangan telat ke masjidnya. Siap, Bu, terima kasih. Engkau istri terbaik yang menginginkan dirimu bahagia dan mulia. Begitu. Ini kasih 1 gepok pisang keplok ya. Ibu juga begitu. Tanya, Pak, beritahu saya apa yang harus saya perbaiki. 1, saya senang lihat ibu berubah seragamnya ke majelis taklim. Tapi lebih senang kalau berubah akhlaknya. Nah, itu lebih bagus. Angkat, tamplokin dikit, angkat lagi gitu ya. Buka akses agar orang bisa mengoreksi kita. Percayalah, rezeki besar kalau kita dilapangkan hati bisa mendengar. Ke teman-teman dekat, ke anak, ke orang tua, tanya apa yang harus saya perbaiki. 3, yang ketiga, miliki atau datangi guru atau orang yang lebih berkualitas, lebih tinggi standarnya dari kita. Seperti kita sakit datang ke dokter. Dokter bisa mengetahui penyakit kita karena keilmuannya dan bisa memberitahu solusinya. Penyakit hati itu juga ada tanda-tandanya. Kita harus rajin silaturahim, berguru kepada ulama, orang-orang yang baik hati, yang hatinya lebih bersih dari kita, sehingga kalau kita berjumpa dengan beliau, kita bisa mengukur standar akhlak kita seperti apa, karena kita melihat standar akhlak yang lebih baik. Kalau kita salah gaul, kita langsung soleh. Kita misalkan, nauzubillah, ada orang yang sholatnya hanya 3 kali sehari, min 2. Dia berkumpul dengan yang jarang sholat, jadi ustadz. Cari teman, guru yang standar akhlaknya lebih tinggi, yang kita berjumpa saja kita sudah jadi terukur, oh level saya di sini. Itulah nikmatnya berjumpa dengan orang mulia akhlaknya. Kita jadi tahu, saya di sini. Melihat senyumnya, tutur katanya, melihat cara memuliakan tamu, melihat cara bersikap terhadap orang lain, itu membantu kita untuk bisa mengukur, oh saya baru sampai di sini. Karena kita melihat standar yang lebih baik. Ini penting. Kita berguru, bertemu dengan orang-orang soleh, karena akan sangat membuat kita tercerahkan tentang standar yang lebih tinggi. Benar?
Kita tidak niat ujub, tapi kalau berkumpul dengan yang akhlaknya kurang baik, kita jadi soleh nih. Coba yang Iqra jilid 3, kumpul dengan yang buta huruf, dianggap hafiz. Penting itu yang ketiga, kita harus berguru, sering silaturahim, bertemu dengan orang-orang yang akhlaknya lebih tinggi dari kita, yang ruhiyahnya lebih dalam, lebih kuat, yang hatinya lebih bersih. Itu sangat berefek. Mungkin tidak langsung memberi nasihat, tetapi diamnya juga sudah punya energi untuk membantu kita berubah. Kalau yang saya rasakan begitu, kalau berjumpa dengan ulama, beliau senyum saja udah terukur diri kita kurang senyumnya. Beliau memuliakan tamu saja udah jadi ilmu. Manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Akan ada orang yang tidak suka kepada kita. Akan ada orang yang sebel kepada kita. Kenapa? Karena kitanya nyebelin. Ya, sederhana. Orang-orang yang tidak suka kepada kita sebetulnya itu bagian karunia Allah. Karena orang yang tidak suka kepada kita, mereka memiliki semangat, energi, waktu, tenaga untuk mencari-cari kekurangan dan kesalahan kita secara cuma-cuma, gratisan. Harusnya kita kirim bolu dan buah-buahan, menghargai jerih payahnya. Bayangkan orang yang tidak suka kepada kita bisa tidak tidur itu, memikirkan kita. Dia diskusi terus, mencari-cari kesalahan kita. Bukankah ini sebuah pengorbanan? Hadirin, anggaplah orang yang sebel ke kita itu bagian dari aset kita. Sudah sering kita bahas, kalau orang tidak suka kepada kita, pertama adalah ladang ilmu. Kenapa ladang ilmu? Karena dia akan berperangai tidak baik yang jadi ilmu agar kita tidak berperangai yang buruk yang sama. Yang kedua ladang apa? Ladang tafakur. Apa yang disampaikan bisa menjadi jalan kita bertafakur untuk mengevaluasi diri. Kalau kata-katanya tidak baik, ladang riadoh, menahan amarah. Ladang pahala untuk memaafkan, ladang untuk idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Jadi jangan sampai termakan jadi benci, dendam kepada orang yang jadi jalan. Kita bisa melihat kekurangan, tapi dia membeberkan aib saya, tidak apa-apa, tidak bahaya. Tapi orang-orang jadi menghina, enggak apa-apa, pasti sedikit. Kalau ada orang yang membeberkan aib kita, jangan marah, jangan balas, tinggal tobat saja. Tapi jadinya orang yang tidak tahu sekarang jadi tahu kekurangan kita, gak apa-apa. Tapi dia menghina, memang kita hina. Tobat saja. Lebih banyak aib yang ditutupi Allah daripada yang dibuka, pasti sedikit. Syukuri saja yang dibukanya cuma dikit, ya. Jangan balas, tobat. Kadang Allah mengizinkan aib kita dibuka supaya kita bisa tobat. Dengar ya, tidak ada bahayanya aib dibuka di dunia. Yang bahaya itu tidak diampuni Allah. Kita harus lebih takut tidak dapat ampunan Allah daripada takut aib kita kebuka oleh orang. Kenapa aib kita terbuka? Sangat boleh jadi kita sering membuka aib orang lain. Sadar tidak sadar, dan Allah pasti tahu. Jadi gimana kalau ada orang yang membuka aib kita? Ya tobat saja. Namanya juga memang aib sendiri. Apakah kita perlu sibuk bela diri? Gak ada gunanya. Lebih baik sibuk memperbaiki diri.
Sebaik-baik jawaban untuk penghinaan adalah PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Jangan balas. Jangan balas. Derajat kita Allah yang menggenggam. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ali Imran ayat 26. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Misal kita dibuka aib, dibeberkan, dipermalukan, mungkin ada yang menghina, mungkin ada yang menjauhi kita. Tapi kalau kita tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Kita bisa diangkat. Orang menghina tidak apa-apa. Apa PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Yang kelima, tafakuri kejadian sekitar kita ini. Semua ini ilmu nih. Semua yang ada ini adalah ilmu. Kita bisa lihat orang-orang yang baik, yang kurang baik, yang tidak baik di sekitar kita sebagai bahan tafakur. Kita akan ketemu orang sombong. Sini nyong. Kita tidak usah berkomentar. Ini pelajaran. Betapa disebut monyong itu tidak enak. Pakai dong otak kamu. Kita mendengar, kita melihat, tidak usah berkomentar. Allah memberikan pelajaran kepada saya tentang jangan melakukan akhlak buruk seperti itu. Setiap waktu kita bertemu orang, setiap waktu kita dapat ilmu, kita akan jumpa orang baik. Kenapa jumpa orang ini baru aja dengar namanya udah bahagia? Kenapa coba? Karena mau ngasih uang, ya. Mau ngasih hadiah. Kenapa ada orang ketika disebut namanya saja hati kita bahagia? Kenapa ada orang ketika disebut namanya enek? Kenapa ada orang datang kita senang? Kenapa ada yang datang kita tidak senang? Pelajari kenapa? Mungkin dulu zaman SMA ya, kalau ada lonceng, neneng, aduh senang. Ada tuh yang lonceng tuh bikin senang. Karena gurunya, kan? Oh saya masih ingat ini guru ini. Saya senang kalau beliau datang ke kelas. Pertama rapi. Guru ini guru lelaki ya. Seperti James Bond. Waduh. Tapi ini ingat wajah beliau ini. Tidak pernah berantakan. Dan senyum. Dan harum guru ini. Bicaranya baik. Dan jarang ulangan. Ini agak penting. Sopan. Pokoknya dengar loncengnya, tapi semoga Allah menyayangi guru ini. Ketika ada lonceng yang satu ini, oh gitu. Kok datang terus guru ini? Ini pasti salah muridnya ini ya. Demikianlah pelajaran semuanya. Ya, berita-berita itu pelajaran. Berita tentang orang yang marah, orang yang pamer, orang yang emosional, orang yang itu semuanya bukan hanya berita, tapi pelajaran bagi kita. Saya mirip yang mana? Mana yang mau saya pilih? Saya sombong tidak? Saya rendah hati tidak? Itu ada di sekitar kita. Ini melimpah ini. Tiap ketemu orang itu ilmu. Tiap ketemu orang, kita berjumpa dengan seseorang. Maaf ya, salah satu tanda keimanan seseorang adalah bagaimana memuliakan tamu. Dulu pernah bertamu di daerah Jawa ke ulama. Katanya beliau ini orangnya ilmu keyakinannya kepada Allah tinggi. Datang kami ke sana Pak dengan beberapa teman di kampung. Ya zaman senang mencari ilmu, keliling. Sampai ke sana tidak banyak bicara. Assalamualaikum, silakan duduk. Tidak ditanya apa-apa, tapi dipersilahkan duduk. Sebentar ya.
langsung bawa minum. Minumnya tuh bukan yang saya cukup segini ya, tapi itu muk raja gelas. Seperti yang tidak takut miskin ngasih minum tuh teh hangat. Sebentar ya mas, masuk lagi bawa makanan. Makan itu karena pagi-pagi waktu itu untuk sarapan. Memang tidak mewah karena di kampung. Tapi kok belum ditanya apa-apa sudah disuguhin. Silakan, selesai makan yang leluasa, nggak ditemenin, silakan. Jadi kita tidak merasa terintimidasi ya. Makan enak, selesai makan ada cuci tangan, baru berkata mau berjumpa dengan mbah kan? Iya betul, mbahnya sedang di luar kota. Ya Allah, ini tidak ada tuh kiainya. Coba itu, gak ketandingan itu ilmu itu sampai sekarang. Beliaunya tidak ada, ilmunya ada. Pasti itu diajarin oleh kiai itu. Kalau ada tamu jangan tanya dulu, jamu dulu. Luar biasa. Semuanya terpesona kan? Ini ilmu. Ada juga yang pakai keler itu ya, tapi kelernya tuh kenceng. Jadi kita buka juga malu gitu. Susah dibuka. Tidak suudan pakai lem ya. Tapi kan malu kita di depan yang punya rumah. Melotot-melotot begitu. Hadirin sekalian, luar biasa, luar biasa. Maka niatkan tiap ketemu orang itu belajar. Tiap ketemu yang baik, yang kurang baik, yang buruk, yang sangat buruk, semuanya ilmu. Tidak usah banyak komentar, tidak usah banyak menilai, tapi jadikan pelajaran. Ini belajar banyak nih Pak. Masa kemasan berapa sekarang satu grupnya? Itu teman-teman itu pelajaran semua. Jangan dinilai jelek. Kalaupun ada yang kurang bagus misalkan, tapi siapa tahu besok lusa jadi lebih bagus dari kita. Lah kita dapat ilmu dari beliau, benar? Luar biasa, luar biasa. Makanya ada niat tidak kita belajar dari perilaku orang. Jadi tiap waktu kita dapat ilmu baru, bisa mengevaluasi, oh saya di sini nih, saya harus begini nih. Masya Allah. Demikian, tidak bisa kita memperbaiki diri kalau kita tidak pernah berani melihat kekurangan diri sendiri. Rezeki besar dari Allah kalau hati kita dibuka, bisa melihat apa yang harus kita perbaiki. Bagaimana kita bisa memperbaiki orang lain? Memperbaiki diri saja tidak. Kan? Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kalau kita tidak tahu apa yang harus kita perbaiki? Makanya kalau nyebut rezeki itu jangan bayangkan uang, makanan, materi. Rezeki besar adalah dibukanya hati kita, berani melihat kekurangan kesalahan diri. Sebagian besar tidak mau. Cirinya apa? Pasti dia ada alasan. Dek, jangan terlalu banyak bicara. Ini bukan masalah bicara Kang, ini masalah penjelasan gitu. Pak, jangan suka marah-marah. Bukan marah-marah Bu, Papa ini sejenis Umar bin Khattab loh. Waduh, kejauhan. Dan memang sejujurnya saya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu saya ada kemiripan. Satu sama-sama ciptaan Allah ya. Dua sama-sama lelaki, tapi kesolehannya yang berbeda jauh. Ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana posisi kita seandainya kita harus mengatakan tentang istri yang sejujur-jujurnya gitu. Sebenarnya tidak sampai hati sih ngomongnya gitu. Oh ya janganlah Pak, itu pembunuhan karakter ya. Jadi begini ya, jujur, oh ini perlu ilmu begini ya. Maksud kita jujur itu bukan untuk menyakitinya. Tidak harus semua kita sampaikan.
Yang harus itu kita bantu agar semua jadi lebih baik. Misal perketiakan ya, kita kan bisa saja ngoreksinya. Coba Bung, Pak, bau bangke, ketiak. Ini kurang bijaksana. Karena ketiak itu tidak akan melukai hati, paling melukai hidung ya. Tapi perkataan tidak baik melukai hati. Jadi gimana misalkan kalau ada teman ketiaknya bau, apa perlu kita sebut, maaf ya Kang, ketiaknya bau? Itu pasti melukai. Idealnya begini, beli deodoran. Berapa coba? Kalau satu menyinggung juga. Nih, sama itu juga. Jadi bagaimana? Beli dua. Ini saya beli dua, kelebihan. Oh, nih saya ada dua. Aduh, bijaksana. Atau mau dua-duanya? Sama itu juga yang dalam bahasa Sunda ada istilah laukna benang, caina herang. Ikannya didapat, tapi airnya tidak keruh. Maka tujuan kita berbicara tuh bukan semata-mata jujur, tujuannya kan menjadi lebih baik. Nggak ada perlu hati yang terluka. Ingat seperti perumpamaan semalam, istrinya bikin bikin roti, karena memang makanan pokoknya roti. Rotinya gosong, anak lihat. Si bapak gimana reaksinya lihat ibu nyiapin roti gosong. Ternyata dimakan dengan lahap. Bahkan malam harinya, Bu, terima kasih sudah nyiapkan makanan malam. Tapi maaf Pak, rotinya gosong gak apa-apa. Saya senang roti yang gosong. Tapi anak mendengar nanya, Pak, benar Bapak senang roti gosong? Gini nak, ibu tuh udah kerja dari pagi. Semua untuk kebaikan kita. Ya mungkin capek, agak gosong sedikit. Roti gosong ini tidak akan melukai siapapun. Tapi perkataan tidak baik, itu yang melukai. Dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Makin pengen segala sempurna, makin menyiksa diri. Milikilah hati yang lapang. Jadi pemaaf. Wal afina 'anin nas. Kan sudah sering dipelajari. Wal kadhiminal ghaidh. Tahan amarah. Wal afina 'anin nas. Maafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baik. Karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Itu si bapak ahli takwa tuh. Begitu. Ya. Enak dengarnya? Senang dengarnya? Ketemu tidak? Melihat tidak? Hanya cerita kebaikan aja udah senang. Bisa dibayangkan. Kalau kita ketemu orang baik, lebih senang. Tahu yang paling senang apa? Kita yang jadi orang baik. Kalau kita ketemu orang baik udah senang, dengar cerita kebaikan senang, ada yang paling senang dalam hidup ini. Kita yang jadi orang baik. Allah menciptakan kita tuh buat apa sih? Supaya jadi orang baik. Gak usah ribet. Kita harus ngerti kenapa Allah menciptakan kita. Kenapa ada aturannya? Supaya kita bahagia. Bahagia itu jadi orang baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Udah, dunia mau seperti apapun, kita mah jadi orang baik aja. Karena bahagia itu bukan di luar kita. Baik, selanjutnya AA menanya, saya mau menahan tapi takut kurang bahagia. Amalan yang dicintai Allah membahagiakan. Silakan. Gimana nih? Ada mikrofon boleh? Ayo. Nah, ada pertanyaan dari sana. Satu persatu, tenang ya, jangan bertengkar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ridho orang tua Ustadz, jadi bagaimana kalau kita dalam satu sisi ingin mengejar ridho orang tua dan di satu sisi misalkan kita punya sedikit ilmu terkait kesehatan di mana harus melakukan usaha-usaha yang menyakitkan dan orang tua tidak ridho, misalkan disuntik, diinfus, bahkan dipotong seperti itu, dan itu orang tua tidak ridho. Nah, ketika dihadapkan dengan dua hal seperti itu, kita sebagai anak bagaimana? Oh, wah ini pelik nih gawat. Jadi kita ingin ibu sehat, tapi ibu tidak mau disuntik. Kasih pel. Bukan dipel, kasih obat pel. Saya kira ini masalah komunikasi ya. Ibu kalau paham bahwa suntik, operasi itu bukan untuk menyakiti ya, tapi justru ini untuk kesehatan ibu. Ini masalah komunikasi deh. Jelaskan aja, gak usah ada yang ngejelasin. Ada dokternya ya? Bukan, kalau gitu dokter aja yang ngejelasin. Karena yang nyuntiknya juga dokter. Akan jadi masalah kalau ada yang nyuntik ya. Saya juga nggak mau disuntik anak saya. Pak, katanya ini lumayan ada obat sisa, sedekah. Bicaralah baik-baik ya. Terima kasih dek. Ya, satu lagi. Boleh dipinjamkan mikrofonnya. Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misalnya mungkin selama ini kita berada pada lingkungan yang mungkin kurang kondusif atau belum menjalankan syariat agama dengan baik. Mungkin nanti sesudah pulang dari program ini kan kita akan kembali lagi nih ke lingkungan seperti itu. Bukan kita ya. Oh ya. Saya mah di Saya sini. Pak. Ya. Saya. Hati-hati ya. Baik. Nanti bisa dianggap bareng. Baik. Jadi kira-kira bagaimana sih tip dan strategi supaya kita bisa nih perlahan-lahan mundur dari lingkungan yang kurang kondusif tersebut sehingga tidak membuat mereka tersinggung atau tetap menjaga hablum minannas kita. Makasih, A. Ya, hidup ini memang memilih ya. Kalau kita berada di sana dan kita bisa mewarnai, bagus sekali. Kalau kita di sana, kita masih bisa jaga diri, alhamdulillah. Tapi kalau kita di sana dan terus tergerus keimanan kita, akhlak makin turun, ibadah makin jelek, hijrah. Dunia ini sepenuhnya milik Allah. Di penjuru bumi manapun yang memberi rezeki adalah Allah. Berhenti di sana, minta ke Allah pekerjaan yang bisa menguatkan iman, pekerjaan yang jadi amal soleh, pekerjaan yang bisa jadi nambah dakwah, gitu. Minta saja. Semua perusahaan milik Allah. Gitu. Istiqoroh ya. Tinggal bicara kepada Allah, sholat yang bagus. Ya Allah, saya mohon padamu. Bicara saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Idza da'an falyastajibu li, maka patuhi apa yang Allah perintahkan. Dan yakin kepada janji jaminan Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Tuh, mintalah. Enggak ribet, Allah Maha dekat. Allah mendengarkan apapun yang kita sampaikan. Terima kasih sahabatku sekalian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Mari kita luangkan waktu lebih banyak untuk mengevaluasi diri. Kalau kita ingin dunia ini berubah, mulailah 3M. Mulai dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil, dan mulai saat ini.
Semoga Allah mengabulkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.